Tetua itu kemudian berkata, Muyun baru saja menutup surga, tapi apa yang dilakukan Kuil Bintang? Hanya ada dua penguasa istana ketujuh. Mereka masih berada di ranah kaisar setengah langkah, selain Muyun, Huangxi, Wen Yuewen yang muncul di istana Kaisar Chang, dan kembang sepatu darah mencapai ranah kaisar setengah langkah. Petik 2. Selain itu, Hai Yuan dan Gu Yanzong juga membelainya. Jika ketujuh penguasa istana dari istana Xingshen datang dan 5 kaisar kuasi lainnya bergerak, bahkan jika Huangxi ada di sini, dia tidak dapat mempertahankan Muyun. Sekarang, Li Keiyang telah meninggal, Kaisar Liu Fang telah meninggal, dan putra mahkota keluarga kita telah terbunuh. Mendengar kata-kata ini, wajah Sui Qiuwei menjadi semakin muram. Muyun tidak begitu mudah untuk dibunuh. Sekarang terjadi kelaparan 11, Hai Yuan dan mereka. Jika 5 pemimpin istana mengambil tindakan, mereka tidak tahu siapa yang telah diatur oleh Mu Qingyu. Sui Qiuwei mengatakan ini lagi, tetapi apa yang Anda katakan bukannya tidak masuk akal. Tampaknya kita perlu memberikan tekanan pada Kaisar Wenting, Kaisar Wenkui, dan Kaisar Wengsuan. Sui Qiuwei berkata di sini dan berkata lagi, perjalanan ke Paviliun Changdi ini sudah berakhir. Jika Muyun tidak mati, pola dunia Changlan akan berubah. Sejauh yang saya tahu, Ye Yuxi, Kaisar Qing, membuat istana awan sebanding dengan kekuatan kelas 1 di surga ke-9, dan mengumpulkan banyak orang kuat. Banyak orang yang diam-diam diminta Mu Qingyu di dunia Changlan dalam beberapa tahun terakhir telah diabaikan di Aula Awan dan surga ke-9. 10 orang kuat lainnya yang menyegel surga berkata, gembala ini sangat mirip dengan klan Ye pada masa itu, tetapi pada akhirnya, pemenangnya tetaplah Kaisar Ming. Ketika Sui Qiuwei mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, siapa yang bisa mengatakan segalanya di dunia? Sangat disayangkan sejak Zulong, tidak ada seorang pun di keluarga naga kita yang bisa menyatukan seluruh dunia naga. Jika tidak, penguasa Changlan mungkin akan muncul dari dunia naga kita. Di seluruh dunia Changlan, 8 foto memiliki status yang tinggi. Teran selalu menjadi yang paling banyak jumlahnya di Changlan Wanji, namun paling dibenci oleh semua kelompok etnis. Namun, kekuatan tertinggi lahir dari Teran. Dunia yang misterius. Lembah Longchang, Pegunungan Panlong, membentang ribuan mil. Pada saat ini, di kaki gunung yang tinggi, Muyun duduk di tanah dan berlatih dengan tenang. Di Pegunungan Panlong ini, ada yang mengandung asal-muasal naga, dan ada pula yang tidak, punya atau tidak ada hubungannya dengan Muyun. Tidak ada seorang pun yang bisa dia serap. Tidak ada gunanya menatap dan khawatir. Lebih baik berlatih terus-menerus. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menguasai susunan pedang 9 km, dia juga dapat secara resmi memasuki susunan pedang 9 km. Rumus pedang 8 Desolate adalah yang terakhir dari 12 ilmu pedang yang ditinggalkan oleh Master Mi Tianyan. Kumpulan pedang Jue ini juga yang paling sulit untuk dilatih oleh Muyun. Ada 8 bentuk. Sekarang Muyun benar-benar menguasai ketiga gaya tersebut. Gaya keempat disebut membuka gurun. Tipe ini, yang sangat berbeda dari 3 tipe pertama, mengandalkan pedang Qi untuk memadatkan kekuatan langit dan bumi dan membuka gurun. Serangan semacam ini memiliki jangkauan yang lebih luas dan kekuatan serangan yang lebih kuat. Dan tipe kelima adalah gurun meteorik. Ini sama dengan kelaparan Keitian, tetapi kelaparan meteorik berfokus pada Qi pedang yang agung dan berat, bukan kecepatan, tetapi pedang Qi yang berat, yang dapat mengejutkan dan membunuh lawan. Kedua bentuk ini hampir sama, namun terdapat perbedaan yang mendasar. Satu jenis lebih eksplosif dan satu jenis lebih berat. Fokusnya berbeda. Saat ini, Muyun juga fokus mempelajari 2 formula pedang ini. Dia sering mencobanya dan memiliki beberapa pengalaman. Selain itu, ini adalah volume rumus susunan Sichuan kuno. Arai yang direkam dalam rumus arai Guchuan sangat aneh sehingga Muyun terpesona untuk sementara waktu. Namun, pola batasnya melonjak dan kemampuannya untuk membangun susunan besar perlu diperkuat secara bertahap. Namun, selain susunan batas 5 juta garis batas Tao dan 6 juta garis batas Tao, ia kini akrab dengan susunan batas 7 juta garis batas Tao dan 8 juta garis batas Tao. Namun, untuk susunan batas dari 9 juta pola batas Tao, itu jauh lebih kompleks. Adapun susunan batas dari 10 juta pola batas tingkat, dapat membunuh 10 kali untuk menyegel surga, yang jauh lebih kompleks. Setelah Anda melampaui susunan batas dari 10 juta pola batas tingkat, itu adalah tingkat yang lain.
Master susunan kekaisaran dapat membunuh mereka yang disebut dewa. Namun pola batasannya adalah mencapai level 100 juta. Dari susunan batas puluhan juta pola batas hingga susunan batas ratusan juta pola batas, ini sesuai dengan 3 alam kaisar setengah langkah, kaisar kuasi, dan kaisar dewa. Namun, dapat juga dilihat dari sini bahwa jika kaisar semi langkah, kaisar kuasi, dan kaisar gelar dewa dibagi secara hati-hati, pasti ada wilayah yang sama dan perbedaan antara kekuatan dan kelemahan. Ditambah dengan susunan batas, Mu Yun merasa bahwa dia telah membuat kemajuan yang cukup cepat. Meskipun dia tidak dapat mengejar kekuatannya sekarang, dia masih perlu melakukannya selangkah demi selangkah. Selain itu, Mu Yun telah mengupayakan peningkatan susunan batas baru-baru ini, dan juga telah memilih susunan batas. Sejumlah besar ribuan pola batas. Arai langit kunci roh virtual. Menurut semua informasi susunan ini yang dicatat dalam rumus susunan Gucuan, setidaknya 10 juta pola batas dapat diterapkan dalam susunan besar ini. Selain itu, ribuan pola batas Tao dan jutaan Tao adalah satu Tuhan, yang menguraikan 10 dewa virtual dan melarang 10 surga. Arai ini adalah pembunuhan unik bagi mereka yang mendominasi wilayah tersebut. Bahkan tingkat kaisar setengah langkah akan terpengaruh. Mu Yun sekarang mampu mengatur 7 juta pola batas Tao. Sulit untuk mengatur susunan ini. Itu tidak menghalanginya untuk belajar dengan cermat. Mu Yun tidak terburu-buru ketika dia mencapai wilayah Fengtian tingkat ke-9. Levelnya telah ditingkatkan. Saat ini, mantra naga darah dan formula pedang 8 gurun perlu memperkuat budidaya mereka. Hal ini terutama berlaku dalam Sutra Kaisar Kuning. Selain itu, ini adalah cara Tai Chi. Setelah mencapai Jiuxiong, Mu Yun merasa bahwa pecahnya jalan Tai Chi sepertinya bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika kekuatan dari skill ini dapat ditingkatkan, itu benar-benar merupakan peningkatan terbesar dari kekuatan seseorang. Mu Yun juga diam-diam khawatir dengan seni bela diri yang sekarang dia kendalikan. Pertama-tama, teknik jari Hercules paling cocok untuk bertarung di level yang sama. Tidak masalah untuk menunjuk pada kematian. Yang kedua adalah rumus pedang 8 gurun, yang sangat kuat saat menempa tubuh pedang dengan 8 milik Anda sendiri. Lalu ada kutukan naga darah, keterampilan rahasia keluarga naga untuk mengguncang dewa laut. Terakhir, ada formula ketuhanan yang hampa dan sutra Kaisar Kuning. Kedua formula ilahi dari Kaisar Kuning dan Kaisar Chang ini memiliki kekuatan tak terbatas. Jika dia mencapai ranah setengah langkah mengubah kaisar, tidak akan menjadi masalah untuk mengejutkan dan membunuh setengah langkah mengubah kaisar hanya melalui formula ilahi kehampaan dan sutra Kaisar Kuning. Yang terakhir adalah jalan Tai Chi. Teknik ini yang paling sombong. Selain sajak bela diri ini, segel Kaisar Donghua dan oven langit dan bumilah yang sangat familiar bagi Mu Yun. Dikombinasikan dengan keberadaan tongkat Lady yang hampir menjadi instrumen kekaisaran, dan menara Changdi kini memegang kendali. Ini adalah bagian dari kekuatan mereka sendiri dan tidak boleh dianggap remeh. Terlebih lagi, dari segi kekuatan fisik, tubuh Wan Erlei telah mencapai titik 6 pola guntur, dan akan mencapai 9 pola guntur yang sempurna di masa depan. Tubuh Wan Erlei benar-benar yang terhebat. Tubuh fisiknya sebanding dengan Lady. Dengan staf Lady, saya khawatir kekuatan ledakannya akan sangat luar biasa saat ini. Mu Yun sangat yakin dengan masa depannya. Pastor Mu Qingyu telah membuat banyak persiapan selama bertahun-tahun. Apa yang dia ketahui sekarang dan apa yang belum dia ketahui semuanya adalah penggembala yang kuat. Sejak sang ibu membuka segelnya, dia telah memperluas aula awan di surga ke-9 untuk merawat keempat istri dan beberapa anaknya. Hal ini memungkinkan dia untuk tumbuh di surga ke-7, di reruntuhan suci Xiaoyao, dan di surga pertama. Suatu hari nanti, tekanan pada ayah dan ibunya akan datang padanya. Pada hari itu, dia bukan lagi seorang anak kecil yang berada di bawah perlindungan orang tuanya, melainkan seorang pria yang harus memikul tanggung jawabnya. Perlahan-lahan menjadi tenang, Mu Yun terus menyimpulkan rumus pedang 8 gurun dan mengendalikan rumus susunan kuno Sichuan. Beberapa bulan kemudian, Long Taixuan, Long Fuling dan Hai Yi, dengan lebih dari selusin orang kepercayaan, telah bersama Mu Yun di lembah Longzang ini, dan mereka belum bertemu orang lain selama periode ini. Hai Yi, Long Taixuan, dan Long Fuling mencari asal-usul naga yang sesuai dengan darah mereka di pegunungan Panlong setiap hari. Kadang-kadang, mereka mendapatkan sesuatu. Begitu mereka berhenti, itu adalah 10 hari atau bahkan setengah bulan. Pada hari ini,
Muyun berada di puncak gunung. Jari-jarinya berubah menjadi pedang dan pedang diayunkan. Pada 100 kaki di depannya, kekosongan terpelintir, dan pedang Taoki terpotong seperti roh perintis. Dia bekerja sama dalam sekejap. Pada saat itu, Muyun menebas dengan pedang. Di sisi lain di depannya, ada ruang saat ini, seolah-olah tanah telah runtuh. Ribuan pedang Ki menyebabkan kekuatan ledakan yang mengerikan. Buka gurun. Tanah gurun yang meteorik. Kedua gaya pedang ini sepenuhnya terkontrol. Pada saat ini, Muyun sedikit lega. Selama beberapa bulan terakhir, meskipun dia hanya iri pada Hai ketika dia melihat beberapa orang mendapatkan asal-muasal naga tersebut, dia akhirnya membaik. Dan yang terpenting, di bawah bimbingan Haixuan, mantra naga darah akhirnya mencapai tingkat ketiga dari tingkat kedua. Kekuatan mantra naga darah Sanpin adalah transformasi kualitatif. Selanjutnya, jika mantra naga darah ingin bertransformasi lagi dan meningkatkan kekuatannya, ia harus mencapai tingkat kelas 6. Mantra naga darah asli mencapai tingkat 9 tingkat, dan segel mantra bentuk 9 tingkat pecah. Jika dia berada di level 9, dia mungkin bisa membunuh kaisar setengah langkah. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh kaisar setengah langkah, dia selalu bisa menimbulkan kerusakan besar. Inilah tirani sesungguhnya dari seni rahasia keluarga naga. Jika Anda mengguncang Hai Yuan, kepala keluarga naga Dewa Laut, dan jika Anda setengah melangkah ke alam kaisar, melemparkan kutukan naga darah Jiupin dan membunuh kaisar Kuasi, Anda mungkin bisa melakukannya. Namun Muyun juga memahami kesulitan ini. Hai Yuan mungkin tidak dapat memadatkan Jiupin, atau bahkan jika mengembunkan Jiupin, mungkin tidak dapat dikendalikan sepenuhnya, atau mungkin tidak dapat membunuh calon kaisar. Selama beberapa bulan terakhir, Long Taixuan dan Long Fuling mendapatkan keberuntungan dan menemukan bahwa beberapa asal-usul naga yang mengandung kekuatan keluarga naga tulang Taichu telah terintegrasi. Long Taixuan tiba di wilayah Fengtian tingkat ke-6, dan Long Fuling juga tiba di wilayah Fengtian tingkat ke-5. Pada saat ini, di gunung yang tinggi, Hai Yi muncul di samping Muyun. Saudaramu, Hai Yi bergumam, saya telah mencapai Qizong. Saya telah mengintegrasikan beberapa asal-usul naga dalam beberapa bulan terakhir, tetapi saya tidak dapat mencapai Basong. Tidak secepat itu untuk meningkatkan ranah. Saya pikir saudara Xie akan segera melakukannya. Hai Yi bergumam, kamu tidak tahu, saudara Xie telah terluka parah dan meninggal beberapa kali selama bertahun-tahun. Kadang-kadang dia telah berkultivasi selama ratusan tahun, ribuan tahun, tetapi alamnya meningkat lebih cepat dari saya. Saya juga ingin untuk melakukan itu nanti. Aku dimarahi oleh ayahku, Xie King. Sebagai keturunan Zulong, darah Xie King sangatlah unik. Caranya, seperti Muyun, tentu saja tidak bisa ditiru. 7 alam tidaklah lemah. Setidaknya di dunia Changlan, ia telah melangkah ke tingkat kekuatan tinggi. Muyun berkata lagi, ayahmu sekarang bertanggung jawab atas keluarga naga pengguncang laut. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kamu dapat mewarisi posisi patriarki di masa depan. Pada saat itu, aku yakin kamu sudah menjadi kaisar setengah langkah. Petik 2. Hai Yi mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, tapi hatinya masih sedikit tersesat. Long Taixuan, Long Fuling dan lainnya juga berkumpul satu per satu saat ini. Semua orang sudah istirahat, jadi lanjutkanlah. Ya, sosok Dao Dao siap memulai lagi saat ini. Namun sebelum dia memulai, Muyun tiba-tiba berhenti. Ada apa, kakakmu? Hai Yi berkata dengan rasa ingin tahu. Ada fluktuasi yang kuat, menuju ke sini. Fluktuasi yang kuat. Jika Muyun dapat mengatakan bahwa itu adalah fluktuasi yang kuat, itu pasti melampaui tingkat Feng Tianjing. Hati-hati, kamu bersembunyi. Muyun berkata dengan hati-hati saat ini. Hai Yi segera membawa Long Taixuan, Long Fuling dan yang lainnya dan berkomitmen ke sebuah lembah di kaki gunung. Muyun menetapkan pola batas untuk menutupi nafas masyarakat. Setelah menyelesaikan ini, Muyun terbang, mencapai ketinggian dan melihat ke kejauhan. Di sana, di antara awan dan kabut, bau teror menyebar, dan terlihat jelas bahwa ada kekuatan-kekuatan tertinggi yang sedang berperang. Tiba-tiba, di kejauhan, nyala api yang mengerikan melewati kehampaan dan sampai ke depan Muyun tidak jauh dari sana dalam sekejap mata. Dengan suara gemuruh, ia jatuh ke lembah dan memercikkan pasir dan batu. Pada saat ini, Muyun mendekat dan tampak terkejut. Yanzong kuno, patriark kuno. Sosok Muyun dengan cepat mendekati Gu Yanzong saat ini.
Dia melihat Gu Yanzong memiliki bekas luka di tubuhnya dan napasnya tertekan. Pada saat ini, nafas berdebar-debar muncul. Suara gemuruh terus berdering. Di belakang, para pengejar telah tiba. Gu Yanzong tampak sedikit sadar saat ini. Saat dia melihat Mu Yun, dia langsung berkata, "Mu Yun, cepat pergi." "Apa yang sedang terjadi? Aku menghalangi jalan Su Changzi dan kamu Tian Kue. Cepat pergi dan tinggalkan aku sendiri." Selama percakapan, bayangan tahu-tahu telah datang pada saat ini. Di depan, angin menderu terdengar, dan samar-samar, puluhan sosok muncul di udara dengan momentum yang besar. Kedua pemimpin, Mu Yun, secara alami saling mengenal. Su Changzi, kepala klan Taik Su Minglong. Kepala dari 9 keluarga naga Yuyin, Yu Tiankui. Dan mereka yang mengikuti mereka semuanya adalah orang kuat dari dua ras yang menyegel 9 dan 10 alam surga. Kepala keluarga. Pada saat ini, suara sorak-sorai terdengar, dan lebih dari selusin orang kuat yang menyegel 9 dan 10 alam surga datang, yang merupakan orang-orang kuat dari keluarga Yanlong kuno. Jelas sekali, naga Taik Suming dan naga Zhou Yuyin bergandengan tangan untuk menghadapi Gu Yanzong. Gu Yanzong terengah-engah. Dia berdiri dan menatap Mu Yun. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Mengapa kamu ada di sini?" Ada sedikit kegelisahan dalam kata-katanya. Mu Yun. Pada saat ini, terdengar dengungan. Su Changzi melihat Mu Yun berdiri di sisi Gu Yanzong, dan matanya acuh tak acuh. Kebetulan sekali, Su Changzi berkata dengan dingin, "Gu Yanzong, kamu sedang dalam perjalanan, dan Mu Yun bersamamu." Itu sebuah wajah. Pada saat ini, Gu Yanzong memandang Mu Yun dan berkata langsung, "Cepat pergi. Pemimpin klan kuno, berhenti bicara omong kosong dan cepat pergi. Aku telah dikomplotkan untuk melawan dan tidak bisa mendukungnya. Cepat pergi." Mendengar ini, Mu Yun tersenyum pahit, "Bahkan jika aku lari, aku tidak bisa lari." Gu Yanzong menghela nafas dan menatap dua leluhur Su Changzi dan Yu Tiankui. Matanya penuh keganasan. "Mu Yun, jika aku mati, beritahu ayahmu untuk membiarkan anakku Gu Fengyue naik tahta. Aku harap ayahmu bisa membantuku." Tai Gu Yanlong. Mu Yun tersenyum dan berkata, "Patriark kuno, jangan terlalu tertekan sampai akhir." Gu Yanzong memandang Mu Yun dan menghela nafas tanpa daya. Setiap patriark klan naga setengah langkah ke ranah kaisar. Jauh lebih sulit untuk dipromosikan menjadi kaisar semu daripada orang kuat di umat manusia. Namun, seperti ini, setiap kepala keluarga naga yang setengah melangkah ke ranah kaisar memiliki kekuatan untuk menjadi kaisar semu umat manusia. Meskipun Mu Yun dan Xie Qing bersama-sama membunuh Li Keiyang, masih ada kesenjangan besar antara dia dan patriark naga yang sebanding dengan kaisar kuasi. Mu Yun sendiri secara alami memahami hal ini, tapi sekarang, tidak ada tempat untuk lari dan hanya bisa bertarung. Selain itu, klan Yanlong kuno dan klan naga Dewa Pengguncang Laut memiliki hubungan yang baik dengan klan Ye. Hubungan antara klan Ye dan klan Gembala tidak dapat dipisahkan, dan tentu saja tidak mungkin dia melarikan diri. Saat ini, Mu Yun adalah orang yang berkomunikasi dengan Haixuan. Kali ini, saya tidak dapat membantu Haixuan, saudaraku. Namun, pada saat ini, sebuah seruan terdengar, seolah-olah datang dari jarak ribuan mil. Ketika Gu Yanzong mendengar suara itu, dia berkata dengan gembira, "Ini bagus." Dengan suara itu, sesosok tubuh, dengan distorsi ruang, melangkah keluar dan muncul di sini. "Saudaraku Gu, kamu baik-baik saja." Gu Yanzong memandang Patriark Haiyuan dengan warna biru dan memarahi, "Orang tua, jika kamu tidak datang lagi, aku harus mati." Sekarang, Gu Yanzong merasa lega. Yu Tiankui dan Su Changzi bergandengan tangan untuk membunuhnya. Tentu saja, dia mengirim pesan, tetapi Haiyuan tidak membalas. "Saya pikir kali ini sudah berakhir." Tanpa diduga, Haiyuan tiba saat ini. Melihat jurang maut muncul di sini, Su Changzi dan Yu Tiankui sama-sama memiliki satu alis. Ini sulit dilakukan. Tapi kemudian, mereka mengangkat alis dan tersenyum. "Haiyuan, sepertinya kamu datang dan membawakan kami bantuan." Begitu mereka mengatakan ini, Haiyuan dan Gu Yanzong terlihat jelek lagi. Tidak ada suka dan duka yang lebih besar dalam hidup selain ini. Dua momentum yang sangat kuat menyebabkan puluhan orang muncul lagi di sini. Darah Qiu Wei, Gunung Sunyuan. Pada saat ini, darah yang berubah menjadi darah pemimpin klan naga iblis, Qiu Wei, datang. Matanya menatap Mu Yun,
dan pupil darahnya sepertinya memiliki area darah tak berujung yang memadat. Matanya penuh dengan ki pembunuh. Mu Yun, bunuh anakku, apakah kamu masih bisa melarikan diri? Sue Qiu Wei segera berteriak. Sun Yuanshan, pemimpin istana Yao Guang, berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini, Mu Yun tidak ditemani oleh wanita seperti peri di Istana Bulan. Hati Gu Yanzong masih penuh kegembiraan. Dia terpana melihat dua orang itu datang. Sekarang itu berakhir. Su Changxi, Yu Tianque dan Sue Qiwei, tiga kepala klan naga yang sebanding dengan Kaisar Kuasi, ditambah Gunung Sunyuan, yang setengah langkah ke ranah Kaisar. Bagaimana mereka bisa menghentikan mereka? Anak laki-laki itu siap lari ke rumahku lagi, kata Haiyuan. Haiyuan secara alami menyadari bahwa putranya yang konyol juga ada di sini. Mu Yun baru saja hendak berbicara. Namun saat ini, ada ombak di pegunungan yang tak berujung. Kedua belah pihak melihat fluktuasi ruang. Siapa yang datang lagi? Saya belum bertemu siapapun dalam beberapa bulan terakhir. Saya bertemu banyak orang sekaligus. Pada saat ini, angka-angka turun di pegunungan tinggi. Pemimpinnya tampak lembut, kurus dan dingin. Bulu naga putih. Bulu putih naga panjang keluarga naga tulang Taichu. Melihat Long Baiyu muncul di sini, Haiyuan segera berkata, Long Baiyu, kamu membantuku sekali hari ini, dan kedua keluargaku akan membantumu sekali di masa depan. Bagaimana? Tolong kamu. Pada saat ini, Sue Qiwei mencibir, Long Yunteng, Long Yunao, dan Long Yun Xiao semuanya mati, dan mereka semua ada hubungannya dengan Mu Yun. Apakah menurutmu Long Baiyu akan membantumu? Long Baiyu, Mu Yun membunuh putramu. Sue Qiwei, Su Changxi dan Yu Tianque. Putra mereka semuanya dibunuh oleh Mu Yun. Mereka sangat memahami rasa sakit yang luar biasa karena kehilangan putra mereka. Long Baiyu berkata tidak, jadi dia akan langsung menyerang Mu Yun. Pada saat ini, Long Baiyu melihat ke jurang, Gu Yanzong dan Mu Yun. Sun Yuanshan, mengenakan jubah bintang, tersenyum di samping ketiga leluhur. Kakak lama, Sun Yuanshan berkata sambil tersenyum, sampai sekarang, menurutku kamu tidak boleh bersembunyi. Begitu ucapan ini keluar, beberapa kepala klan naga yang hadir tercengang. Bersembunyi. Sembunyikan apa? Sun Yuanshan lalu berkata, saya khawatir Anda belum mengetahuinya. Hari ini, Gu Yanzong, Haiyuan dan Mu Yun akan mati, dan tidak ada yang disembunyikan. Faktanya, Naga Baiyu pada masa itu sudah lama mati. Naga Baiyu hari ini adalah saudaranya, sayap Long Long Bai. Ketika ucapan ini keluar, semua orang tercengang. Mu Yun bahkan lebih terkejut. Kamu berbicara omong kosong. Saat itu, di lembah di bawah, terdengar suara gemuruh. Long Taixuan bergegas keluar saat ini, memandang Sun Yuanshan dan berteriak, kamu berbicara omong kosong. Ayahku belum mati, pamanku sudah mati. Long Taixuan meraung saat ini. Boneka kecil, apa yang kamu tahu? Pada saat ini, Sun Yuanshan mencibir, dalam keluarga naga tulang Taichu, ada dua Tianjiao yang hebat, Long Baiyi dan Long Baiyu, sedangkan pikiran Long Baiyi sedikit lebih buruk. Pemimpin klan lama menjadikan Long Baiyu sebagai putra mahkota, yang dikenal sebagai putra mahkota, untuk semua. Mendengar ini, mereka semua mengangguk. Generasi muda tidak tahu banyak, tapi generasi tua tahu. Keluarga naga tulang Taichu, sayap putih naga, bulu putih naga, keduanya bisa dikatakan sebagai kebanggaan ganda yang tiada taraf. Mereka iri pada orang lain pada tahun-tahun itu. Salah satu dari 9 keluarga naga lainnya yang menyebutkan kedua orang ini iri. Kemudian, Long Baiyu diangkat menjadi pangeran, menggantikan patriark, dan memimpin keluarga naga tulang Taichu. Itu sangat kuat. Long Baiyi juga bersedia membantu saudaranya. Mereka bekerja sama untuk membuat keluarga naga tulang Taichu sejahtera hari demi hari. Namun, kita semua harus ingat bahwa suatu kali, mereka memimpin keluarga naga tulang Taichu yang kuat ke dalam peninggalan gurun. Sayap putih naga mati dan bulu putih naga kembali dengan serius. Apakah mereka menghabiskan 10.000 tahun dalam isolasi? Petik 2. Su Changxi, Yu Tianque, dan Sue Qiwei semuanya mengangguk. Ada hal seperti itu. Faktanya, Long Baiyu yang meninggal saat itu. Long Baiyi tidak terluka. Kedua bersaudara itu bertempur di alam rahasia yang sunyi. Dengan bantuan 5 penguasa istana-istana Xingshen kita, Long Baiyi membunuh Long Baiyu dan menggantikannya. Faktanya, alasan mengapa dia menutup pintu.
10.000 tahun adalah untuk mengubah penampilan dan menyamarkan kemahirannya. Sun Yuanshan berkata sambil tersenyum saat ini, masalah ini rahasia, dan saya tidak tahu. Kali ini, Kaisar Wenting dan Kaisar Wenkue memberitahuku. Sayap naga putih, benarkan? Saat ini, Sun Yuanshan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, orang-orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata seperti guntur di telinga mereka ada hal seperti itu. Sayap putih naga tidak mati, tetapi berubah menjadi bulu putih naga dan telah menjadi kepala keluarga naga tulang Taichu. Kebohongan besar hari ini membingungkan mereka semua. Pada saat ini, mata Long Taixuan memerah dan memarahi. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Anak kecil, apa yang membuatmu sedih? Sun Yuanshan tersenyum dan berkata, pada tahun-tahun itu, setelah kematian Long Baiyu menggantikannya dan baru saja menikahi dua istri, Su Ningyin dan Wang Xuanghua dari keluarga naga tulang Taichu. Su Ningyin melahirkan 3 orang putra, Long Yunteng, Long Yunao, dan Long Yunxiao. Wang Xuanghua melahirkan seorang wanita, Long Yunzi, Long Baifeng, dan Long Yunhan. Kemudian, aku menikah dengan Yan Yexing dari keluarga naga Tianzu, yaitu ibu kecilmu, ayahmu, yang awalnya adalah sayap putih naga. Sampai sekarang, tidak ada yang perlu disembunyikan. Hari ini, kita berlima bergandengan tangan dan membunuh mereka bertiga. Long Baiyi, identitasmu dapat terus disembunyikan. Di saat kritis, berikan pukulan fatal pada penggembala dan klan kamu. Pada saat ini, Su Changzi, Yu Tiankui, dan Sue Qiwei terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Semua orang mengatakan bahwa Mu Qingyu sudah siap sepenuhnya. Selama bertahun-tahun, dia telah membina banyak orang kepercayaannya. Namun apakah keluarga kaisar merupakan generasi yang sederhana? Saat ini, 4 dari 10 keluarga naga digerakkan oleh keluarga kaisar. Mu Qingyu berbahaya. Kaisar Ming lebih berbahaya. Pada saat ini, tidak hanya Long Taixuan, tetapi juga Long Yunzi, Long Baifeng, dan Long Yunhan yang berdiri di sisi Long Baiyu ketakutan. Mereka mengira paman yang meninggal itu adalah ayah kandung mereka, Long Baiyi. Dan mereka selalu mengira itu adalah Baiyu lama ayah mereka, yang sudah lama meninggal. Ini terlalu mengejutkan. Yang terpenting, selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun di keluarga naga tulang Taichu yang mengetahuinya. Pada saat ini, Mu Yun mengerutkan kening. Tidak heran Long Taixuan menyebut ayahnya dan menghela nafas beberapa kali bahwa karakter ayahnya telah banyak berubah. Itu adalah orang yang berbeda. Sarana keluarga kaisar sangat buruk. Pada saat ini, bulu putih naga yang berdiri di udara tiba-tiba tersenyum dan menunjukkan radian di sudut mulutnya. Dia memandang Sun Yuanshan dan berkata, hanya Kaisar Xing, 5 penguasa istana, Istana Kaisar Wen, dan Kaisar Wen yang kurang mengetahui masalah ini. Sun Yuanshan, kamu setengah tahu. Masuklah ke dunia nyata, tapi saya tidak memenuhi syarat untuk tahu. Sun Yuanshan tidak peduli, tetapi berkata, saya tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Tetapi kali ini, putra tertua dari klan darah terbunuh, tetapi terjadi kebakaran yang bagus. Kedua anak itu memberitahuku tentang hal itu dan membiarkan putra tertua dari klan darah menstabilkan suasana hatinya. Pemimpin klan darah, apakah kamu puas sekarang? Sun Yuanshan memandang Sue Qiwei dan tersenyum. Sue Qiwei melihat ke arah Long Baiyu saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Long Baiyi, bagus sekali mencuri buah persik untuk diambil buah plumnya. Kita semua akan tertipu. 10 keluarga naga dan 4 lainnya milik keluarga kaisar, yang membuat Sue Qiwei, Su Changzi, dan Yu Tiankui semuanya memiliki semangat yang tinggi. Tahukah Anda, setelah keempat keluarga naga bersatu dan dibantu oleh Istana Bintang, mereka tidak hanya dapat menelan keluarga naga Yan kuno dan keluarga naga Dewa Pengguncang Laut, tetapi juga keluarga naga emas bercakar 5, keluarga naga langit berwarna-warni, dan keluarga naga langit berwarna-warni, keluarga naga Dewa Api Penyucian dan keluarga naga hitam Jurang Maut. Pada saat itu, dunia naga akan bersatu, dan dunia surga pertama akan bersatu. Bagaimana ini tidak mengejutkan orang? Pada saat ini, Long Baiyi melangkah keluar dan mendatangi Sue Qiwei, Yu Tianke, Su Changzi, Gunung Suyuan, dan lainnya. 5 pria kuat berdiri diam. Tekanan itu membuat Mu Yun merasakan sanksi yang berat. Ya, ayah saya selalu siap. Apakah 8 putra dan 8 kaisar surgawi di bawah tahta kaisar adalah orang biasa? Apakah kamu tidak siap? Gu Yanzong dan Hai Yuan harus tersenyum pahit.
Kali ini benar-benar ditanam. Tai Xuan, Fuling. Long Baiyu berkata, aku ayahmu, dan Long Baiyi adalah ayahmu. Ketika kata-kata Long Baiyu jatuh, wajahnya mulai sedikit berubah, dan postur tubuhnya terlihat tinggi saat ini. Postur remajanya berubah menjadi pria paruh baya saat ini. Dia masih kurus, tapi dia sedikit lebih galak. Saat ini, Long Yunzi dan Long Taixuan benar-benar tercengang. Sungguh, apa yang dikatakan Sun Yuanshan benar. Ayah mereka bukanlah Long Baiyu, tapi Long Baiyi, yang membunuh saudaranya. Ini tidak hanya menipu mereka, tapi juga menipu seluruh keluarga naga tulang Taichu. Untuk sesaat, Long Taixuan dan Long Fuling gemetar. Sun Yuanshan berkata pada saat ini, Long Baiyi, karena identitasmu telah terungkap, mereka tidak dapat hidup hari ini. Ini adalah alam. Suara Long Baiyi sedikit acuh saat ini. Dia tidak dalam posisi yang tepat dan membutuhkan bantuan. Dan hanya keluarga kaisar yang bisa membantunya. Saat ini, nafas 5 orang kuat menyebar. Penindasan yang kuat membuat Gu Yanzong dan Hai Yuan merasakan tekanan yang besar. Hai Yi juga muncul saat ini, berdiri di samping ayahnya dan menatap ayahnya dari atas ke bawah. Ayah, aku ingat paman kedua tewas dalam perang. Bang, Hai Yuan memukul dengan tinju, dan Hai Yi jatuh ke tanah. Kapan? Aku masih berpikir. Hai Yuan berteriak dengan marah. Saat ini, Gu Yanzong memandang Mu Yun dan berkata, Hai Yuan dan aku tidak bisa pergi hari ini. Kamu pergi dengan Hai Yi. Patriark kuno. Berhenti bicara omong kosong. Situasi ini sulit untuk dihadapi bahkan ketika kelaparan 11 datang. Selain Sun Yuanshan, mereka berempat berada pada level kekuatan kuasi kaisar. Kami berdua tidak bisa melindungimu, tapi kami bisa menjauhkanmu. Kami masih bisa mencobanya. Gu Yanzong melanjutkan, ingat, identitas Long Baiyi harus diwariskan. Dia tidak dalam posisi yang tepat. Banyak orang di keluarga naga tulang Taichu tidak akan setuju. Pada saat itu, tidak akan menimbulkan perselisihan sipil. Gu Yanzong juga tahu bahwa meskipun terjadi perselisihan sipil, dengan dukungan Xing Shengong, Long Baiyi dapat menekannya. Tapi itu bisa mengganggu bajingan ini. Gu Yanzong kemudian berkata, pada masa itu, Tuan Zulong menyatukan 10 keluarga naga teratas. Zulong memperlakukan kami dengan baik, dan keluarga kamu sangat baik kepada kami. Kami tidak akan melupakan asal-usul kami. Bahkan jika kami mati, kami akan melepaskanmu. Mendengar ini, Mu Yun sangat kesal. Pemimpin klan kuno, pemimpin klan laut, aku. Hai Yuan berteriak saat ini, bocah bau, ibu mertua, pergilah. Kamu ingin mati, tetapi anakku tidak ingin mati belum. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Tapi Hai Yi bersenandung, ayah, mati bersama. Persetan denganmu. Hai Yuan berteriak, bergulinglah bersama Mu Yun, kembali dan warisi posisi patriark, dan lindungi aku untuk mengguncang keluarga naga laut. Ayah, keluar. Saat ini, Sun Yuanshan mencibir, mereka berempat, tidak ada yang bisa pergi hari ini. Long Baiyi melangkah keluar dan mencibir, tidak ada yang bisa pergi. Pada saat ini, Sue Qiuwei juga melangkah keluar dan berkata sambil tersenyum dingin, itu tidak masuk akal. Bunuh anakku, Mu Yun, aku akan membunuhnya. Lakukan. Pada saat menaiki pesawat, 5 kaisar setengah langkah dan 4 kaisar kuasi terbunuh dalam sekejap. Boom! Pada saat ini, hampir dalam sekejap, suara gemuruh bumi tiba-tiba terjadi pada saat ini 4615. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Saat berikutnya, semua orang bingung. Raungan itu datang dari lokasi Su Changxi, Yu Tianque, Sue Qiuwei, Sun Yuanshan, dan Long Baiyi. Kekuatan bergulir hampir menyelimuti seluruh dunia, sehingga mustahil bagi semua orang untuk mengetahui apa yang terjadi. Wah, wah, wah. Hampir dalam sekejap mata, 3 suara terdengar di udara. Di tempat di mana cahaya meledak, ketiga benda itu meledak sepenuhnya pada saat ini, menghantam bumi dan menghancurkan gunung sebelum berhenti. Pada saat ini, tidak hanya para prajurit istana Yao Guang, Taixu Minglong, naga Zhou Yuyin, dan naga iblis darah yang tercengang. Bahkan Mu Yun, Hai Yuan dan Gu Yanzong tercengang. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Siapa yang tidak mengendalikan kekuatannya dan meledakkan dirinya sendiri terlebih dahulu? Tentu saja ini tidak mungkin. Namun saat ini, tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi saat ini. Ah!
Ketika raungan itu meledak, ketiga tubuh itu berserakan, dan nafas yang menakutkan meledak, jeritan yang mengguncang bumi membuat semua orang tercengang. Saat ini, tiga tubuh yang tersebar, jika Anda perhatikan dengan cermat, adalah Su Changzi, Yu Tianque, dan Sun Yuanshan. Bagaimana dengan Long Baiyi dan Sue Qiwei? Pada saat ini, ketiga orang itu juga melihat ke ketinggian, di mana mereka bisa melihat dua sosok berdiri bersama. Tapi saat ini, tangan Long Baiyi melewati dada Sue Qiwei dan memegang erat jantungnya. Semua orang bodoh. Dari sekedar mengetahui bahwa bulu putih naga adalah pengganti sayap naga putih, hingga saat ini kami belum bisa tenang, namun kami kembali terkejut. Apa yang sedang terjadi? Sayap naga putih. Sun Yuanshan menjadi kacau dan memarahi, apa yang kamu lakukan? Long Baiyi, benar-benar menembak Sue Qiwei. Pada saat ini, Mu Yun, Hai Yuan dan Gu Yanzong, dengan puluhan orang, berkumpul bersama, berhati-hati dan tidak ceroboh. Sekarang, tidak ada yang tahu apa ini. Sayap naga putih. Pada saat ini, naga Baiyi, yang mencengkeram hati Sue Qiwei, mencibir. Wajah dan bentuk tubuhnya kembali berubah dan menjadi postur seorang pemuda tampan. Sun Yuanshan, kamu bisa melihat dengan jelas siapa aku. Suara ketidakpedulian terdengar saat ini. Sayap putih naga, menjadi bulu putih naga lagi. Sekarang semua orang bingung. Pembalikan dan pembalikan yang dramatis, tidak ada yang tahu bagaimana menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Sun Yuanshan tercengang saat ini. Sun Yuanshan, apa yang terjadi? Saat ini, Su Changzi sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk minum dan bertanya. Apa yang sedang terjadi? Sun Yuanshan memarahi, bagaimana saya tahu, identitas Long Baiyu adalah Long Baiyi. Inilah yang dikatakan Kaisar Wenting dan Kaisar Wenkui kepadanya. Bagaimana kedua anak itu bisa berbuat curang? Di antara ini, apa yang terjadi? Saat ini, saya tidak tahu apakah itu Long Baiyi atau Long Baiyu. Berdiri di sana, memegang erat hati Sue Qiwei, aku berkata dengan acuh tak acuh, di alam rahasia gurun, aku memang diserang oleh Long Baiyi, tapi aku tidak mati, tapi aku terluka parah dan sekarat. Sayap naga putih memang telah ditampilkan di hadapan dunia dalam gambarku. Su Ningyin dan Wang Xuanghua memang wanita Long Baiyi. Namun, saat aku menikah dengan Yan Yexing, aku telah membunuh Long Baiyi dan menggantikannya sebagai diriku yang sebenarnya. Mustahil. Pada saat ini, Sun Yuanshan berteriak, kamu tidak bisa membunuh naga sayap putih secara diam-diam. Ini benar-benar tidak mungkin. Tidak mungkin bagiku untuk keluar dari tempat rahasia yang sunyi itu, keluar hidup-hidup, dan membunuh Long Baiyi, tapi... Bagaimana dengan Mu Qingyu? Begitu ucapan ini keluar, itu seperti sambaran petir, yang membuat Sun Yuanshan, Su Changzi, dan Yu Tianque merasakan kepala mereka bergemuruh. Salah satu dari kalian, Tao Dai dan Li Jiang, biarkan sayap putih naga menggantikanku dan mengendalikan keluarga naga tulang Taichu, yang diperintahkan oleh kuil bintangmu. Seperti yang diketahui semua orang, satu gunung lebih tinggi dari gunung lainnya. Apakah Kaisar Qing bermain-main dengan Mu Qingyu? Apakah dia pantas mendapatkannya? Sampai saat ini, kami memahami sepenuhnya. Long Baiyi dan Long Baiyu benar-benar membobol tempat rahasia gurun bersama orang-orang dalam beberapa tahun terakhir, dan di sana, Long Baiyi memang orang dari kuil bintang bersatu yang mengejutkan dan membunuh Long Baiyu. Tapi Long Baiyu tidak mati dan diselamatkan oleh Mu Qingyu. Kemudian, Long Baiyu pulih, dan Long Baiyi menggantikan Long Baiyu. Ia menikah dan memiliki anak di keluarga naga tulang Taichu. Namun di tengah-tengah, dengan bantuan Mu Qingyu, Long Baiyu diam-diam membunuh Long Baiyi, terus menyamar menjadi Long Baiyi, dan terus menjaga kontak dekat dengan istana Xingshan. Artinya, dua istri pertama Long Baiyu adalah milik Long Baiyi, dan Long Yunteng, Long Yunao, dan Long Yunxiao sudah meninggal. Long Baiyu tidak merasa buruk sama sekali. Itu bukan putranya. Baru kemudian dia membunuh Long Baiyi, menikahi Yan Yexing dan melahirkan Long Taixuan dan Long Fuling, yang merupakan anak-anaknya. Yang mati adalah naga sayap putih. Bulu putih naga masih hidup. Hal ini akan ditipu oleh istana Xingshan. Mu Qingyu. Sun Yuanshan mengatupkan giginya dan sangat marah. Berapa banyak hal yang dilakukan bajingan ini, bajingan ini. Pada saat ini, hati Sue Qiwei diambil oleh Long Baiyu. Dia tampak pucat dan napasnya lesu. Su Changzi dan Yu Tianque diam-diam bersukacita, tetapi mereka merasa penasaran.
Bahkan jika Long Baiyu membuat gerakan tiba-tiba jika terjadi pertempuran yang tidak terduga, mustahil untuk langsung mengenai pertikaian darah Wei. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang benar-benar yakin dan tidak siap menghadapi orang-orang di sekitar Anda? Tapi sekarang, Sue Qiu Wei tampaknya telah menderita pukulan berat, dan seluruh orang tampaknya tidak memiliki perlawanan sama sekali. Pemimpin klan darah, Sun Yuanshan berteriak, "Kamu berhenti berteriak." Pada saat ini, Long Baiyu berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Sepatah kata jatuh, dan Long Baiyu menghancurkan hati Sue Qiu Wei dengan satu telapak tangan. Jantungnya meledak dengan keras, dan seluruh tubuh Sue Qiu Wei gemetar lebih dari sebelumnya. Pada saat ini, Long Baiyu meraih kepala Sue Qiu Wei dengan satu tangan, memegangi kepalanya, berdiri di udara dan memandang orang-orang di kiri dan kanan. "Kamu ingin kakakku menggantikanku, tapi aku masih hidup. Karena aku masih hidup, aku akan melakukan apa yang aku bisa. Aku akan bergaul dengan istana Xingshenmu selama Baiyi dan mengelola keluarga naga tulang Taichu selama Baiyu. Saya memiliki dendam terhadap saudara saya Changlong Baiyi, yang sangat rakus. Saya juga membenci provokasi Xing Shengong Anda. Mu Qingyu pernah mengatakan kepada saya lebih dari sekali bahwa saya harus bersabar. Saya mendengarkan kata-katanya dan bersabar sampai sekarang. Sekarang, seorang pemimpin klan naga mati di tanganku. Bahkan Kaisar Xing akan mengingat bulu putih nagaku dalam hidupnya." Mendengar kata-kata ini, Sun Yuanshan berteriak, "Pemimpin klan darah, apa kabar?" Perseteruan darah Wei, yang sebanding dengan kekuatan Kaisar Semu, tidak bisa dibunuh oleh Long Baiyu dengan begitu sederhana.